Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang analisis dan pelaporan keuangan. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Awan Agung Nugroho dengan NIM 306. Saya Naila Dibasabila dengan NIM 320. Nama saya Feliza Pingkan dengan NIM 319. Saya Marcelina Marta dengan NIM 258. Saya Roxanne Liliana dengan NIM 267. Saya Yunaditya Mukhtar dengan NIM 285. Saya Titi Putri dengan NIM 336. Oke, di sini ada daftar isi. Yang pertama, analisis dan pelaporan keuangan. Yang kedua, lingkungan pelaporan. Ketiga, IFRS dan GAAP. Yang keempat, fair value accounting. Di sini analisis dan pelaporan keuangan. Eh, Analisis keuangan adalah proses evaluasi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk memahami kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. Sedangkan pelaporan keuangan adalah proses penyajian informasi keuangan yang dihasilkan dari akuntansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan analisis dan pelaporan keuangan ada 4. Yang pertama, menilai kinerja keuangan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Lalu di sini ada elemen utama dalam laporan keuangan. Di sini elemennya ada 4. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, neraca. Ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Lalu di sini juga ada metode analisis keuangan. Yang pertama analisis rasio, yang kedua analisis tren, yang ketiga analisis komparatif, yang keempat analisis horizontal dan vertikal. Selanjutnya bisa diteruskan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya ada lingkungan pelaporan keuangan. Nah, lingkungan pelaporan keuangan ini mencakup seluruh aspek yang mempengaruhi proses penyusunan, penyajian, serta analisis laporan keuangan. Hal ini melibatkan regulasi, standar akuntansi, institusi yang berwenang, serta kebutuhan pengguna laporan keuangan. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan. Di antaranya itu ada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Itu pastinya sangat mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan itu bagaimana menyajikannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Kemudian ada juga motivasi manajer, di mana manajer ini pihak yang paling bertanggung jawab eh, atas laporan keuangan yang wajar dan akurat. Nah, penilaian manajer ini dilakukan karena standar akuntansi seringkali memungkinkan manajer untuk memilih di antara alternatif metode akuntansi dan juga karena estimasi diperlukan untuk dapat menghitung angka akuntansi. Kemudian ada juga mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Di antaranya ada auditor eksternal, CG, SEC, dan tuntutan hukum. Kemudian ada juga informasi ekonomi, industri, dan perusahaan. Kemudian pengungkapan sukarela oleh manajer seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada perantara informasi dan atau analisis, kemudian sumber informasi lainnya. Kemudian laporan keuangan wajib itu di antaranya itu ada laporan keuangan, yang kedua ada pengumuman laba, kemudian laporan wajib lainnya. Laporan keuangan itu seringkali digunakan untuk mempublikasikan produk, jasa, dan pencapaian perusahaan kepada pemegang
saham dan pihak lain. Kemudian kalau pengumuman laba itu perusahaan seringkali mempublikasikan ringkasan informasi penting lebih dulu melalui pengumuman laba tadi. Nah, pengumuman laba ini memberikan ringkasan informasi penting mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk periode ke kuartalan atau tahunan. Nah, laporan wajib ini selain laporan keuangan perusahaan juga harus membuat laporan lain yang diwajibkan oleh SEC. Selanjutnya, Baik, saya akan menjelaskan mengenai dampak lingkungan pelaporan keuangan terhadap analisis laporan keuangan. Jadi, lingkungan pelaporan keuangan ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana seorang analis itu membaca, memahami, dan membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Faktor-faktor eksternal seperti peraturan akuntansi, regulasi pemerintahan, dan juga kondisi ekonomi ini bisa mempengaruhi akurasi dan transparansi laporan keuangan. Ketika lingkungan pelaporan keuangan itu tidak seragam atau mungkin berubah-ubah, analis keuangan akan mengalami kesulitan di dalam menilai kinerja suatu perusahaan itu secara objektif. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dampak lingkungan pelaporan keuangan. Itu ada 4 faktor utama. Yang pertama itu ada perbedaan standar akuntansi. Apa itu perbedaan standar akuntansi? Di setiap negara atau industri itu memiliki standar akuntansi yang berbeda-beda. Contohnya seperti perusahaan yang ada di Amerika itu biasanya menggunakan US GAAP, sementara perusahaan di banyak negara lain itu menggunakan IFRS, seperti di Indonesia juga menggunakan IFRS. Dampaknya itu jika standar akuntansi berbeda, maka laporan keuangan dari dua perusahaan di negara berbeda itu tidak bisa langsung dibandingkan. Lalu bisa juga terjadi perbedaan di dalam cara mencatat pendapatan, biaya, aset, maupun utang. Akibatnya, analis harus melakukan penyesuaian sebelum membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Yang kedua, itu ada ketidakpatuhan terhadap regulasi. Regulasi atau aturan yang mengatur cara perusahaan menyusun laporan keuangan itu harus dipatuhi. Jika perusahaan tidak patuh terhadap regulasinya, maka mereka bisa saja menyajikan laporan keuangan yang salah atau bahkan manipulatif. Dampaknya itu investor dan analis bisa salah di dalam mengambil keputusan karena data yang digunakan itu tidak akurat. Lalu selanjutnya itu ada transparansi dan kepatuhan terhadap standar. Apa itu? Jadi perusahaan yang memiliki transparansi tinggi itu biasanya lebih jujur di dalam melaporkan kondisi keuangan mereka. Karena mereka mengikuti standar yang berlaku dan tidak menyembunyikan informasi penting eh, yang kurang baiklah untuk ditampilkan di dalam suatu pelaporan keuangan. Nah, dampaknya itu yang pertama, perusahaan yang transparan akan lebih dipercayai oleh investor dan juga analis. Lalu analis juga dapat dengan mudah memahami kondisi keuangan perusahaan tanpa harus mencurigai adanya informasi yang disembunyikan. Lalu yang terakhir itu ada perubahan di dalam lingkungan ekonomi dan regulasi. Faktor eksternal seperti inflasi, resesi, perubahan kebijakan pajak atau kebijakan moneter mungkin dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaannya. Nah, ini berdampak ke tiga aspek. Jika terjadi inflasi tinggi, maka biaya produksi naik, sehingga laba perusahaan bisa saja menurun. Lalu, jika pemerintah mengubah kebijakan pajaknya, maka struktur keuangan perusahaan pun harus disesuaikan kembali. Lalu yang terakhir, jika ada perubahan di dalam standar akuntansi, maka perusahaan mungkin saja harus mengubah metode pencatatan keuangannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada IFRS dan GAAP. Tujuan dalam laporan keuangan itu berbeda antara GAAP dan IFRS. GAAP memiliki 3 poin. Yang pertama, menyediakan informasi untuk mengambil keputusan investasi dan kredit.
Yang kedua, memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Dan yang ketiga, ada menyediakan informasi sumber daya ekonomi, klaim sumber daya, dan perubahan keduanya. Sementara di IFRS ada 2 poin. Yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang terakhir ada pengguna, itu ada investor, karyawan, dan juga kreditor. Next. Selanjutnya ada perbedaan penyajian laporan keuangan antara GAAP dan juga IFRS. Jadi GAAP ini memiliki 2 poin. Yang pertama itu dia lebih rinci dalam penyangkutan dalam transaksi dan juga didasarkan pada kewenangan hukum. Sementara IFRS lebih fleksibel dan juga didasarkan pada pendekatan berbasis prinsip. Next. Selanjutnya, untuk pengungkapan dalam laporan posisi keuangan, GAAP pertama aset. Di dalam aset itu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian disusun oleh liabilitas. Ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dan ditutup oleh ekuitas, di mana ada hak non pengendalian dan ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk. Sedangkan IFRS tuh yang pertama dicatat adalah aset, aset tidak lancar dan aset lancar. Kedua, ekuitas, di mana ekuitas tuh berisi ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk dan hak non pengendalian. Terakhir ditutup oleh liabilitas, di mana ada liabilitas jangka panjang, kemudian liabilitas jangka pendek. Penerapan IFRS dan GAAP dalam praktik, GAAP cenderung lebih berbasis pada aturan, sehingga perusahaan mungkin memiliki aturan dan pedoman khusus industri untuk diikuti. Sedangkan IFRS memiliki prinsip yang memperlakukan penilaian dan interpretasi untuk menentukan bagaimana prinsip tersebut akan diterapkan dalam laporannya. Penerapan di berbagai negara, GAAP hanya berlaku untuk organisasi publik di Amerika Serikat saja, sedangkan IFRS telah digunakan secara luas lebih dari 144 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri. Selanjutnya adalah fair value. Fair value itu adalah estimasi nilai wajar suatu aset atau liabilitas yang ditentukan berdasarkan harga pasar atau teknik valuasi tertentu. Menurut IFRS 13, fair value itu didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya itu ada peran fair value. Fair value itu digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai nilai aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan. Ini dapat membantu investor dan pemangku kepentingan dalam yang pertama, menilai kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengukur kinerja berdasarkan nilai wajar. Yang ketiga, membandingkan nilai aset dengan harga pasar. Dan yang keempat, meminimalkan resiko misvaluasi aset dan liabilitas. Selanjutnya. Lalu ini ada metode pengukuran fair value, ada 3. Yang pertama itu pendekatan pasar atau market approach. Nah, untuk menilai aset atau liabilitas, ini tuh berdasarkan harga yang diamati di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sejenis. Contohnya itu harga saham yang tercatat di Bursa Efek. Yang kedua ada pendekatan pendapatan atau income approach. Ini menilai aset berdasarkan arus kas masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Contohnya, valuasi properti investasi menggunakan metode discounted cash flow. Terus pendekatan yang terakhir ada pendekatan biaya atau cost approach. Ini menilai aset berdasarkan biaya yang dibutuhkan untuk mengganti aset tersebut dengan aset serupa. Contohnya itu kayak penilaian pabrik dan peralatan berdasarkan biaya penggantian.
Selanjutnya, hierarki fair value. Hierarki fair value merupakan teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur nilai wajar untuk memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi, yang relevan, dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Nah, teknik ini ada 3 level. Yang pertama, level 1 itu harga di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Sedangkan level 2 itu input termasuk ada 2. Yang pertama, harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang serupa tetapi tidak identik. Sedangkan yang kedua itu harga aset atau liabilitas yang identik di pasar yang tidak aktif. Sedangkan yang terakhir level ketiga itu input yang tidak dapat diobservasi dan digunakan ketika aset atau liabilitas tidak diperdagangkan atau ketika substitusi yang diperdagangkan tidak dapat diidentifikasi. Next. Implikasi analisis fair value. Implikasi ini terdapat keuntungan. Yang pertama, mencerminkan informasi terkini. Yang kedua, kriteria pengukuran yang konsisten. Yang ketiga, komparabilitas. Yang keempat, tidak ada biar konservatif. Yang terakhir, lebih berguna untuk analisis ekuitas. Sedangkan kerugian dari implikasi ini, yang pertama adalah objektivitas yang lebih rendah. Yang kedua, kerentanan terhadap manipulasi karena menggunakan input level ketiga atau menggunakan asumsi manajemen. Yang ketiga, kurangnya konservatisme. Dan yang terakhir, ada volatilitas pendapatan pada yang berlebihan. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.